paling menarik, kebun ini kemiringan 70 derajat, dibuat terasering, ditanam antara pohon satu dengan pohon lainnya jaraknya cuma 1 meter. 1 meter ya? Hari Minggu mau ke kebun menemani tokoh muda Tanah Gayo Maharadi menjaga kebun. Kebun nggak di? Kebun nih bang. Hari ini kita kebun, atas kopi, mesin kopi. Karena kopi kita lagi akan panen. Wadik, sekali. Nah, ini kami di tebing. Ya, naik lagi. Di bawah. Danau Tawar pemandangannya. Mendaki bukit, seberangi lembah. Berapa jauh nih, Di? Ini kok ada semen nih? Kalau sana ya? Ke kebun kopi. Kebun deh. Jalan aspalnya di bawah, ngos-ngosan. Itu homestay-nya. Wow. Ada homestay di atas. Bisa nginap sih? Ya, langsung aja dibuat ya. Ini kebun nih. Keren, akhirnya nyampe di kebun kopi. Wah, di buahnya banyak tapi belum ada yang merah ya dia. Betul. Dari mana itu? Paling menarik, kebun ini kemiringan 70 derajat,
dibuat terasering, Hah? ditanam antara pohon satu dengan pohon lainnya jaraknya cuma 1 meter. 1 meter ya? Jadi itu jarang dilakukan petani di Gayo. Biasanya berapa meter? Biasanya 1 sampai jarak tanam sekitar 3 atau 2,75 cm. Oh, hasilnya akan berbeda? Jumlah pohon akan banyak, Hah? produksi juga akan lebih banyak. Oh gitu ya? Ini kopi berumur 4 tahun. 4 tahun ya? Sebelah kiri bukan ya? Oh. Yang sana ya? Kok dari bawah nggak nampak, Adik? Nampak. Nggak susah nih sendal ini, makanya aku bilang. Ceker. Dari jalan berapa jarak tadi di? 100 meter. 100 meter. Segar kali. Alami tanpa pupuk ya. Ini. Welcome to kebun kopi. Kebun kopi. Wah. Nih. Hah? Aduh. Gimana caranya nih? Bibitan ya? Kebun selalu disediakan bibitan. Gunanya untuk bisa diganti pohon-pohon yang sudah tua. Oh, iya. Ini kopi. Jadi sepi kopi apa ini? Ini kopi yang luar biasa. Teman-teman bisa lihat. Penuh kali buahnya ya? Ya. Ini kopi ateng namanya. Setelah dilakukan pemangkasan, ini yang terjadi. Hah? Buahnya luar biasa. Oke, ntar sih. Ini dia petani muda. Mana nih? Mana petani mudanya mana? Datangnya jam 12. Ini normal, Pak. Ini normal. Produktif yang baru. Hasil baru. Lagi pembibitan ya? Aduh. Ya, hebat semuanya. Nah teman-teman, ini lagi pembibitan kopi oleh anak-anak muda Tanah Gayo nih. Ini saya di kebun kopinya Maharadi, anak muda Gayo. Danau Tawar di belakang kami. Ini jarak dari aspal tepi Danau Tawar sekitar 100 meter ke atas. Agak sedikit terjal. Kemiringan berapa, Di? 70 derajat ya. Bisa lihat ke atas dulu. Ya, dari danau ke atas. Wow. Teman bisa lihat yang kita pangkas adalah
cabang cacing. Cabang cacingnya. Ini nama cabang cacing. Oke. Seperti ini. Ya, ini nama cabang cacing. Kenapa harus pangkas cabang Ini harus cacing? dipangkas. Kalau tidak, sumber makanan dari pohon kopi ini tidak ke buah, nanti ke ini. Untuk menghasilkan satu pohon itu bisa banyak, kita harus keringan. Cabang cacing Supaya bisa banyak buahnya gitu ya. banyak buahnya. Berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali dipotong? Baiknya sebulan sekali sudah dipotong cabang cacing. Nah, apalagi di musim penghujan itu sangat cepat sekali pertumbuhannya. Jadi pohon ini sumber makanannya tidak lagi ke buah, ke cabang cacing ini. Maka ini harus dibuang. Jadi cabang kipas Nggak banyak cabang cacingnya. Ini ada satu lagi. Ini satu lagi. ini. Tuh, berapa luasnya? 5 hektar 5 hektar. setengah, Setengah hektar. Jumlah batangnya berapa kira-kira? 3.000 pohon. 3.000 pohon. 3.000 pohon. Kalau tanaman kita tanam seperti lumrah dilakukan petani, artinya dengan 3.000 pohon sebanding dengan 2 hektar luas lahan. Sementara ini hanya setengah hektar. Kalau dia bawah nggak nampak ya, bahwa ada pohon kopi di atasnya. Apa ini lubang ini? Supaya penyegaran pohon. Ini aja bang. Lubang angin namanya ini. Untuk Pemupukan bisa. di kedua sisi pohon mati. Ya. Enggak, di shelter saja. Ini buat pohon ini. Jarak Biar ada oksigen itu ya. ya 30-50 cm. Belum ada yang ini yang serentak merahnya ya. Belum kena belum. Itu yang di atas udah tumbuh terus ya. Dipotong juga tuh, yang muda-muda tuh. Tunas harus diambil ini. Dia pemangkasan pertama umur berapa, Di? 3 tahun udah harus mulai dipangkas, dibentuk. Kita tata. Susah gitu. Aku nggak seturun mas. Apa nggak bisa? Sejak kapan mulai menjadi petani bergelut di bidang pertanian kopi? Sebenarnya dari kecil sudah. Jadi petani. Orang tua juga. Orang tua juga petani. Terus kalau untuk sendiri ini? Untuk serius sendiri saya mulai sejak tahun 2015. Saya melihat memang di hulu menjadi petani untuk kopi itu sangat menjanjikan.
perkembangan kebutuhan kopi ya. Minuman kopi ini sudah jadi gaya hidup, dan alhamdulillah di hilir juga kita bisa berperan di sana. Jadi kenapa tidak, kita juga punya kemampuan di hulu, di hilir juga begitu. Saya pikir itu dasar pemikirannya waktu itu, sehingga saya beranikan diri terjun menjadi petani. Ini biasanya panen kopi di bulan-bulan berapa aja? Untuk kopi setahun itu ada 2 kali panen, ada di bulan 4 dan di bulan 10. 10 ya? Oke, thank you. Turun dari kebun kopi, mudah aman, kemeringan, 20 derajat. Aman, aduh. Sulit turun daripada naik. Akhirnya satu tahap.
turun dari jalur yang berbeda. Sedikit lagi. Akhirnya sampai. Akhirnya sampai lagi di bawah. Setelah mendaki kemudian turun